Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan Jumat kemarin, IHSG masih melanjutkan kenaikannya ke angka 6.361. Pada perdagangan Senin depan, teman-teman harus mewaspadai adanya penurunan dari IHSG, karena sudah naik terus beberapa hari ini. Di video ini, kembali saya akan menganalisa saham-saham yang telah di-request teman-teman pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, bisa merequest kembali pada hari Selasa depan di postingan Instagram Trading for Better Life. Dan support channel ini dengan cara like dan share video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham INKP. INKP pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 12.725. Dan jika kita perhatikan grafik, saat ini INKP telah berhasil naik melewati garis resisten EMA 50. Setelah 1 bulan terakhir ini bergerak sideways dan berada di bawah garis resisten EMA 50. Garis MACD juga sudah mulai mengarah ke atas saat ini. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat, asing dalam 2 minggu terakhir ini masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat INKP minggu depan masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten di harga 13.400. Sekaligus merupakan garis EMA 150-nya. Jika resisten ini berhasil terlewati, baru terkonfirmasi INKP akan mulai uptrend. Jika dalam minggu depan INKP gagal melewati garis resisten ini, maka INKP lebih berpeluang untuk bergerak sideways. Untuk teman-teman yang mempunyai saham ini dengan harga di bawah EMA 50, di bawah harga 12.000, masih boleh hold selama INKP berada di atas garis support EMA 50. Untuk jangka menengah, saya melihat INKP lebih berpeluang untuk naik. Jadi saham ini masih layak di hold untuk saat ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ASII. Saham ini pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 8.300. Dan jika kita perhatikan grafik ini, saat ini ASII masih bergerak sideways, dengan resisten berada sekitar harga 8.700 dan support berada di garis EMA 50 di sekitar harga 8.130. Garis MACD masih mengarah ke bawah saat ini. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing, 1 minggu terakhir ini asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat ASI masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Tetapi saya melihat ASI masih akan kesulitan untuk menembus resisten di harga 8.700 minggu depan. Jadi dalam 1 minggu ke depan, ASI juga masih akan bergerak sideways, dengan range harga 8.700 sebagai resisten dan 8.130 sebagai garis supportnya. Teman-teman bisa swing trade untuk saham ini saat ini. Beli di sekitar harga support dan jual saat mendekati garis resisten. Saham selanjutnya akan dianalisa adalah saham HMSP. HMSP pada perdagangan Jumat kemarin ditutup tidak bergerak dari harga 3.850. Dan jika kita perhatikan grafik, pada hari Kamis kemarin, HMSP berhasil rebound dari garis support di EMA 150 dan terbentuk candle putih. Sedangkan dari garis MACD
sudah mulai perpotongan yang mengarah ke bawah. Jadi dengan tanda kayak gini teman-teman sudah harus waspada. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sekarang kita coba lihat pada tanggal 10 pada saat HMSP berhasil rebound, apa yang dilakukan bandar. Di sini bisa kita lihat juga saat kenaikan hari Kamis kemarin, bandar malah melakukan distribusi dengan jumlah sangat besar. Dari data pergerakan asing malah terlihat asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat HMSP masih berpeluang untuk turun minggu depan. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya amati saja dulu saham ini. Karena kemungkinan HMSP akan turun menuju support di garis EMA 150 di sekitar harga 3.800. Untuk teman-teman yang mau berspekulasi masih bisa beli di harga sekitar 3.800. Jadi saat HMSP terlihat turun menyentuh garis support dan rebound, teman-teman boleh ikutan entry. Tetapi sudah harus cut loss apabila harga turun di bawah 3.750. Karena jika HMSP gagal bertahan di atas garis support EMA 150 ini, maka akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 3.650. Saat ini resisten berada di harga 4.050. Saya tidak terlalu menganjurkan untuk membeli saham ini dalam minggu depan, karena peluang untuk turun lebih besar. Selanjutnya, saya akan menganalisa saham SCMA. Saham SCMA pada perdagangan Jumat kemarin ditutup tidak bergerak dari harga 1.950. Dan jika kita perhatikan di grafik, saat ini SCMA masih berada di bawah garis resisten EMA 150 dan telah 2 kali gagal dilewati SCMA. Dan pada hari Kamis kemarin, SCMA naik tinggi setelah berhasil rebound dari garis support di EMA 50. Garis MACD juga terlihat mulai berpotongan dan akan mengarah ke atas. Dari data ini bisa kita lihat pada perdagangan Jumat kemarin bandar malah melakukan distribusi. Sekarang kita coba lihat pada tanggal 10 kemarin apa yang dilakukan bandar pada kenaikan tinggi kemarin. Pada tanggal 10 itu bandar masih melakukan akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang kita dapat, saya melihat SCMA masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dan menembus resisten di EMA 150 minggu depan. Tetapi teman-teman masih mewaspadai pola grafik seperti ini, dengan garis EMA 150 dan garis 50 yang EMA 50 yang terlalu dekat. Sebaiknya untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu SCMA telah terkonfirmasi break dari resisten EMA 150. Setelah berhasil terkonfirmasi, baru teman-teman ikutan entry. Karena jika minggu depan SCMA gagal melewati resisten ini, maka peluang SCMA untuk turun dan menembus garis support di EMA 50 lebih besar. Untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya tahu sebuah saham telah terkonfirmasi break atau enggak, bisa mempelajari kembali di video breakout pattern di channel YouTube ini. Jika resisten EMA 150 telah berhasil terlewati, maka SCMA akan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di sekitar harga 2.130, sekitar daerah sini, yang sekaligus merupakan resisten yang harus dilewatinya. Berikutnya, saya akan menganalisa saham BBTN. BBTN pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 1,8% ke harga 2.730. Dan saat ini masih berada di bawah garis resisten di harga 2.800. Jika kita perhatikan grafik, setelah BBTN berhasil rebound dari garis support di EMA 50 dan mulai berhasil naik di atas garis EMA 150, BBTN masih gagal untuk menembus resisten di harga 2.800. Garis MACD mulai berpotongan dan saat ini mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan Jumat kemarin.
Dari data ini bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat mulai masuk mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat BBTN masih berpeluang untuk naik dan menembus resisten di harga 2.800 minggu depan. Tetapi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu BBTN berhasil break resisten di harga 2.800 dulu, atau tunggu di sekitar garis support EMA 150 di sekitar harga 2.650. Karena minggu depan jika BBTN gagal menembus resisten ini, maka BBTN berpeluang untuk turun menuju support di garis EMA 150. Dan jika resisten ini berhasil terlewati, maka BBTN akan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di sekitar harga 3.150, sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham ini saat rebound dari garis EMA 50, masih boleh di hold. Saham selanjutnya akan dianalisa adalah saham Telkom. Telkom pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 3.860. Dari grafik bisa kita perhatikan, setelah 2 minggu terakhir ini Telkom bergerak sideways dan berada di dekat garis support EMA 150. 2 hari terakhir ini Telkom telah berhasil rebound dan saat ini telah naik di atas garis resisten di harga 3.850. Kenaikan hari ini masih belum mengkonfirmasi bahwa resisten di harga 3.850 telah terlewati. Garis MACD saat ini juga mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat dengan sangat jelas, bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Dari data pergerakan asing juga terlihat jelas, dalam 5 hari terakhir ini, asing mengakumulasi Telkom dengan jumlah yang sangat besar. Dari data yang ada, saya melihat Telkom berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Telkom berpeluang untuk naik menuju resisten berikutnya di harga 4.000. Dan dari hasil akumulasi yang sangat besar yang dilakukan oleh asing, Telkom berpeluang untuk melewati resisten ini dalam beberapa minggu ke depan. Jika resisten 4.000 berhasil terlewati, maka Telkom akan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di harga 5.000. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, boleh tunggu di sekitar harga 3.870, atau untuk lebih amannya tunggu saham ini jika besok gagal menembus resisten di harga 3.850, bisa tunggu di sekitar harga 3.780 atau 3.750, sekitar garis support EMA 150. Untuk jangka menengah, sahamnya juga masih sangat bagus untuk di hold. Saham terakhir yang akan dianalisa hari ini adalah saham WSKT. WSKT pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1.960. Dan dari grafik bisa kita perhatikan, setelah berhasil break dari resisten EMA 150 dan naik, 3 hari terakhir ini WSKT sudah mulai turun. Dan garis MACD sudah mulai bergerak sideways saat ini, dan malah berpeluang untuk mulai turun minggu depan. Dari data ini juga bisa kita lihat, bandar sudah mulai melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dari data pergerakan asing juga sudah terlihat, 2 hari terakhir ini asing sudah mulai mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat minggu depan WSKT masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di harga 1.850 di garis EMA 150. Untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di harga bawah, sudah boleh take profit apabila besok masih terbentuk candle hitam. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, boleh tunggu di sekitar garis support EMA 150 di harga 1.850. Saat menyentuh garis EMA 150 ini dan rebound, teman-teman boleh ikutan entry. Tetapi sudah harus cut loss apabila harga di bawah 1.800. Saham konstruksi saat ini sudah mulai turun.
Jadi teman-teman yang mempunyai harga saham-saham konstruksi sudah mesti hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.